ayyudida yento mujudaken, apa ayyudida yento mujudaken apa syai'un suwiji-wiji, apa syai'un suwiji-wiji minal alami saking alam, minal alami saking alam. Hina idin ing dalem sak menika, hina idin ing dalem sak menika. Wa ini ikhtalafa lan lamun berselisih sinten pangeran loro. Wa ini ikhtalafa lan lamun berselisih sinten pangeran loro. Wa nafadha lan terwujud, wa nafadha lan terwujud apa muradu ahadihima, kekarepe salah sijine pangeran loro. Apa muradu ahadihima, terwujude salah sijine, terwujude kekarepe salah sijine pangeran loro. Kana mongko ono apa al-akharu pangeran liyane, sapa al-akharu ya, sapa al-akharu pangeran liyane iku ajizan lemah, iku ajizan lemah. Wahada utawi iki iku mitluhu sepadane ajizan, iku mitluhu sepadane ajizan. Fala yasihu mongko ora sah, fala yasihu mongko ora sah apa ayyudida yento mujudaken, apa ayyudida yento mujudaken apa syai'un suwiji-wiji, apa syai'un suwiji-wiji minal alami saking alam, minal alami saking alam. Li'annahu krana satemene Allah, li'annahu krana satemene Allah atau pangeran gitu ya, iku ajizun lemah, iku ajizun lemah. Falam yakun mongko ora ono, falam yakun mongko ora ono sinten al-ilahu pangeran, sinten al-ilahu pangeran illa wahidan angin siji, illa wahidan angin siji. Ini membahas masih kelanjutan yang lalu ya, mengenai perumpamaan jika Tuhan itu ada dua, itu seperti apa? Apakah alam semesta itu bisa terwujud atau tidak jika ada dua Tuhan? Fala yata'atta tanfidhu muradihima, maka jika keinginan Tuhan ya, keinginan kedua Tuhan itu terwujud,
Fala yasihu ayyadida syai'un minal alam hina idin. Maka sesuatu dari alam ini dia tidak sah untuk terwujud. Karena kalau misalnya dua Tuhan itu berkeinginan untuk mewujudkan alam semesta bersama-sama, ya, maka tidak mungkin alam itu terwujud. Karena meskipun bersama-sama, kemarin sudah kita bahas kalau bersama-sama itu tidak mungkin. Misalnya dua-duanya sepakat itu tidak mungkin. Misalnya dua-duanya itu tidak bersepakat itu juga tidak mungkin. Maka di sini fala yasihu ayyujida syai'un minal alami hina idin. Tidak sah terwujudnya alam semesta saat ini kalau ada dua Tuhan. Kemudian wa in ikhtalafa, jika keduanya berselisih, ya, berselisih antara kedua Tuhan itu, wa nafada muradu ahadihima, kemudian terwujud hanya salah satu saja keinginan dari Tuhan itu. Tuhannya ada dua, yang satu keinginannya terwujud. Kalau dia berselisih berbeda pendapat, otomatis keinginan yang satunya tidak terwujud. Karena al-akhor, nah yang tidak terwujud ini yang al-akhor, jadi yang satunya terwujud keinginannya, yang satunya tidak, al-akhor ajizat, berarti dia lemah karena dia tidak bisa mewujudkan kehendaknya, ya kan? Kalau ada dua Tuhan berselisih berbeda pendapat, yang satu ini terwujud kehendaknya, yang satu tidak, maka yang satu ini tadi yang tidak terwujud dia dihukumi ajizan atau lemah karena tidak bisa mewujudkan kehendaknya. Masa Tuhan tidak bisa mewujudkan kehendaknya, kan tidak mungkin gitu ya. Jadi itu juga tidak mungkin. Kan al-akhor ajizan wa hadza mithluhu. Dan juga kalau Tuhan yang satunya lemah, satunya lagi juga otomatis lemah karena dua-duanya sama-sama Tuhan. Fala yasihu ayyujida syai'un minal alam. Maka tidak mungkin atau tidak sah terwujudnya alam semesta jika ada dua Tuhan. Li'annahu ajizun, karena Tuhannya lemah. Kalau Tuhannya lemah kan alam semesta tidak mungkin terwujud. Sedangkan kita tahu bahwasanya alam semesta itu sekarang ada. Kalau alam semesta itu sekarang ada, berarti Tuhan itu tidak lemah. Kalau Tuhan tidak lemah, berarti tidak mungkin ada dua Tuhan. Falam yakun al-ilah illa wahidan. Jadi Tuhan itu tidak ada kecuali satu. Falam yakun al-ilahu illa wahidan. Maka Tuhan itu tidak ada kecuali hanya satu. Ini maknanya sama kayak la ilaha illallah. Di sini pakai susunan kalimat yang lain. Kalau la ilaha berarti kan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kalau di sini falam yakun al-ilahu atau falam yakunil ilahu, tidak ada Tuhan illa wahidan kecuali satu gitu. Ya sama. Maknanya sama. Tidak ada Tuhan kecuali hanya satu, karena alam semesta itu kita tahu sekarang ada gitu. Berarti kan Tuhannya tidak lemah, berarti Tuhannya hanya satu. Kalau dua tidak mungkin. Gitu. Selanjutnya wa ini ikhtalafa, ini masih membahas jika berselisih ya sama dengan atasnya tadi. Wa ini ikhtalafa lan lamun berselisih sinten pangeran loro. Wa ini ikhtalafa lan lamun berselisih sinten pangeran loro. Walam yanfud lan ora terwujud, walam yanfud lan ora terwujud apa muraduhuma kekarepe pangeran loro. Apa muraduhuma kekarepe pangeran loro. Karena ono sinten pangeran loro, karena ono sinten pangeran loro. Iku ajizaini lemah karone. Iku ajizaini lemah karone. Falam yaqdiro mongko ora kuwasa sinten pangeran loro. Falam yaqdiro mongko ora kuwasa sinten pangeran loro. Ala wujudi syai'in ing atase mujudaken suwiji-wiji. Ala wujudi syai'in ing atase mujudaken suwiji-wiji.
alami saking alam, minal alami saking alam. Wal alamu utawi alam, wal alamu utawi alam iku mawujudun dan wujudaken, iku mawujudun dan wujudaken bil musyahadati kelawan persaksian, bil musyahadati kelawan persaksian. Fathabata mongko tetep, fathabata mongko tetep opo annal ilaha sak temene pangeran, opo annal ilaha sak temene pangeran iku wahidun siji, iku wahidun siji. Wa huwa utawi pangeran, wa huwa utawi pangeran iku al-matlubu den tuntut, iku al-matlubu den tuntut. Nah, kalau tadi sebelumnya itu kan jika Tuhan itu berselisih, yang satu keinginannya terwujud, yang satu tidak, maka yang satu lemah. Nah, kalau yang ini wa ini ikhtalafa, jika kedua Tuhan itu berselisih, walam yanfud muraduhuma, kemudian keinginan kedua Tuhan itu tidak bisa terwujud. Jadi kalau yang tadi sebelumnya hanya salah satu yang terwujud, tapi kalau yang ini perumpamaannya keinginan dua Tuhan itu dua-duanya tidak terwujud. Walam yanfud muraduhuma, keinginan atau kehendak kedua Tuhan itu tidak terwujud, karena ajizaini, maka kedua Tuhan itu dihukumi lemah. Karena ajizaini, maka kedua Tuhan itu dihukumi lemah. Kalau orang berselisih itu kan bisa jadi malah nggak jadi, gitu. Keinginan dua-duanya ya bisa jadi. Kan ada beberapa kemungkinan. Kalau misalkan ada dua Tuhan, yang pertama adalah bersepakat untuk mewujudkan alam semesta atau keinginannya sama dua-duanya, kemudian atau kehendaknya sama. Kemungkinan kedua, kehendaknya yang satu mewujudkan, yang satu tidak, gitu ya, berbeda pendapat. Kemudian kemungkinan yang ketiga, berbeda pendapat tapi dua-duanya ini tidak terwujud keinginannya atau kehendaknya itu dua-duanya tidak terpenuhi. Itu kemungkinan ketiga. Kalau yang kemungkinan ketiga ini, kalau dua-duanya kehendaknya itu tidak terwujud atau tidak terpenuhi, maka dua-duanya dihukumi lemah. Falam yaqdiru ala wujudi syai'in minal alam. Jadi tidak punya kekuasaan, tidak punya kudrat untuk mewujudkan alam semesta. Kalau dua-duanya itu tadi lemah, kalau kehendak dari kedua Tuhan tadi itu tidak bisa terwujud. Wal alamu mawjudun bil musyahadati. Sedangkan alam semesta itu sudah terwujud seperti yang kita saksikan hari ini. Kalau seperti yang kita saksikan hari ini, alam semesta itu terwujud, berarti tidak mungkin Tuhan itu ajizun atau lemah. Tidak mungkin Tuhan itu ajizaini atau lemah keduanya jika ada dua Tuhan. Itu tidak mungkin. Ya. Kemudian fatabata annal ilahu wahidun, maka tetaplah seperti yang di awal tadi, bahwasanya Tuhan itu wahidun, hanya ada satu, tidak mungkin ada dua. Wa huwal matlub, matlub itu dituntut berarti ya Tuhan harus satu, gitu. Dituntut hanya ada satu, tidak boleh ada dua. Dua saja tidak mungkin, apalagi 3, 4, 5 itu tidak mungkin. Jadi kalau orang Nasrani gitu kan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak gitu ya. Jadi mereka apa istilahnya Trinitas ya, Trinitas ya, Tuhan Trinitas itu istilahnya. Jadi ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak. Kalau di dalam Islam itu tidak mengenal. Di sini annal ilaha wahidun, Tuhan itu hanya ada satu. Falam yakun al ilah illa wahidun, tidak ada Tuhan kecuali hanya ada satu. Kita di Islam itu tidak mengenal Trinitas tadi. Ya, jadi tidak ada Tuhan Bapa, Anak, itu nggak ada. Nanti
Ada sih di penjelasan selanjutnya, karena tidak mungkin diperanakkan, tidak mungkin ada anak, ada ibu, itu tidak mungkin. Jadi hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ya. Fawujudul alam mongko utawi wujude alam, fawujudul alam mongko utawi wujude alam, wujudnya alam semesta ini iku dalilun bukti, iku dalilun bukti ala wahdaniyatihi ta'ala ing atase sifat wahdaniyai Allah ta'ala atau keesaannya Allah ta'ala. Jadi wujudnya alam semesta itu merupakan dalil atau bukti atas sifat keesaannya Allah ta'ala. Penjelasannya sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Jadi wujudnya alam itu tidak hanya dalil untuk sifat wujud bagi Allah, tidak, tapi juga dalil untuk sifat wahdaniyah juga ya. Jadi wujudnya alam itu bisa untuk dalil banyak sifatnya Allah termasuk wahdaniyah. Wa ala annahu lan ing atase sak temene Allah, wa ala annahu lan ing atase sak temene Allah iku la syarika, ora ana kanca iku maujud, iku la syarika, ora ana kanca iku maujud lahu kedue Allah, lahu kedue Allah fi fi'lin ing dalem penggawean atau perbuatan, fi fi'lin ing dalem penggawean minal af'ali saking pira-pira penggawean, minal af'ali saking pira-pira penggawean. Wala wasitota lan ora ana perantara, wala wasitota lan ora ana perantara fi fi'lin ing dalem penggawean, fi fi'lin ing dalem penggawean. Jalla moho agung, jalla moho agung sinten ta'ala Allah ta'ala. Wa huwa utawi Allah, wa huwa utawi Allah iku al-ghaniyyu maha sugih, iku al-ghaniyyu maha sugih. Al-ghaniyyu tegese sugih, al-mutlaqu kang mutlak. Al-ghaniyyu tegese sugih, al-mutlaqu kang mutlak. Jadi wujudnya alam semesta itu merupakan bukti dari sifat keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu kan satu ya. Kenapa hanya satu? Ya adanya alam semesta itu tadi. Tidak mungkin ada dua. Kalau dua tadi ada beberapa kemungkinan, bersepakat, kemudian berselisih, dua-dua kehendaknya tidak terwujud dan itu tidak mungkin. Wa ala annahu la syarika lahu. Kalau sering biasanya iritan atau baca zikir itu kan adalah syarika. Maknanya la syarika itu tidak ada temannya, sekutunya atau gandengannya. Ya karena cuma satu, la syarika lahu. Fi fi'lin minal af'ali, dalam melakukan segala sesuatu. Ya sendiri. Kalau kita kan bisa misalnya makan itu kan bisa bareng dengan temannya, atau melakukan hal lain itu bersama bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada satupun sekutu atau tidak ada satupun temannya dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam berkehendak juga sendiri, semuanya sendiri. Walau wasitata lahu fi fi'lin, dan tidak ada perantara dalam melakukan sesuatu. Kalau kita misalnya melihat perantaranya adalah mata, bergerak mengambil suatu, perantaranya ada tangan, kaki dan yang lain. Kalau tidak ada itu ya tidak bisa. Nah berbeda
fi'lun atau fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh perantara kayak manusia, kayak makhluk yang lain. Tidak harus ada mata, tangan, atau kaki, telinga dan yang lain, tidak harus. Kalau manusia ada perantaranya, ada wasitohnya, punya telinga misalnya. Kalau gak ada telinga ya apa bisa mendengar? Tidak bisa. Tapi mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh atau tidak ada perantaranya, tidak ada sesuatu, tidak ada alatnya, tidak ada alat untuk mendengar, berjalan. Kalau manusia kan jelas ya, ada mata, hidung, telinga, kaki, tangan, itu semuanya adalah perantara untuk fi'al, untuk melakukan sesuatu, ya kan? Ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, hidung untuk membau dan sebagainya. Nah itu adalah perantara. Tapi kalau makanya misalnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, apakah sama dengan melihat atau mendengarnya manusia? Jelas tidak sama, berbeda. Karena dari segi wasitohnya tadi sudah berbeda, perantaranya tadi sudah berbeda. Kalau manusia melihat butuh mata, penglihatannya itu terbatas, hanya bisa melihat di depan. Belakang mata kan nggak bisa ya, nggak bisa lihat apa di belakang kan nggak bisa. Jadi penglihatannya itu terbatas, terus kemudian butuh perantara. Tapi kalau melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, tidak perlu ada wasitoh, tidak perlu ada perantara. Hanya kita semua harus bersyukur sudah diberikan anggota tubuh yang lengkap ya, mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu sudah sesuatu hal yang sangat patut untuk disyukuri. Jadi bisa punya sesuatu yang lengkap itu sudah bisa melakukan segalanya. Tapi dari situ kita harus ya, kalau syukur itu kan kadangkala ini ya, kadang iya, kadang enggak gitu ya. Jadi kalau manusia itu mesti ada luput-luputnya. Ya saya sendiri semuanya juga sama ya, mesti ada lupa-lupanya, ada miss-missnya gitu. Nah bersyukur itu bisa kita lakukan ya kapanpun, dimanapun, tidak harus pas sholat terus baca alhamdulillah, kan tidak harus seperti itu. Misalnya sampai di jalan, terus kemudian alhamdulillah ya bisa jalan, bisa melihat orang, itu juga bisa kita lakukan dengan bersyukur gitu. Jadi sebenarnya sujud dan syukur itu adalah yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Hidup itu ya itu, karena sudah diberi kehidupan, bersyukur dan bersujud. Terus kemudian yang lainnya, mencari rezeki, belajar, terus apalagi dan yang macam-macam lah ya, cari makan lah dan seterusnya, itu hanya selingan. Intinya apa ya? Bersujud dan bersyukur itu tadi, beribadah dan mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Jalla ta'ala wa huwal ghaniyyu al-ghaniyyul mutlaq. Maha agung ya, maha agung Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu al-ghaniyyu, maha kaya, al-ghaniyyul mutlaq, kayanya mutlak. Kalau sudah kayanya mutlak itu ya semuanya punya ya, tidak ada yang tidak punya. Karena Allah maha kaya, makanya kita itu meminta segala sesuatu, berharap apapun itu jangan kepada manusia, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharap kepada manusia banyak kecewanya. Nanti kalau sudah kecewa, baper, situ sakit hati gitu ya. Nah, kalau sudah berharap kepada manusia pasti ada ujung-ujungnya itu, baper, sakit hati. Kalau berharap kepada Allah, pasti nggak ada itu baper, sakit hati. Mesti kita nanti ujung-ujungnya gini, oh belum saatnya, Allah belum ngasih, gitu kan? Gitu kan ya, kalau berharap kepada Allah, misalnya berdoa belum dikabulkan kan, sebagai santri terutama ya jangan masuk menyalahkan Gusti Allah, kan nggak mungkin. Jadi mesti oh belum dikasih, belum saatnya, oh belum waktunya dan sebagainya. Nah di sini harus memahami al-ghaniyyul mutlaq. Dulu saya tuh pernah zaman kuliah ya kayak bapaknya ini, zaman kuliah itu kan mesti ada saat-saat kita itu kere banget gitu ya. Mesti pernah ya kere, maksudnya udah ada, pokoknya enggak ada lah kayak gitu. Nah sebagai manusia biasa mesti otomatis kita mikir ya. Pernah misalnya saya itu waktu itu mau balik itu kan merantau, ini kan rata-rata rantau ya, karena merantau besoknya terus habis itu nggak dikasih uang saku banyak gitu lah sama orang tua, nggak terlalu banyak. Terus saya itu kayak namanya manusia ya, mengeluh gitu, mengutarakan ya pokoknya sambat lah gitu ya, sobat sambat. Jadi misalnya dikasih nggak terlalu banyak, terus aku makan apa gitu-gitu kan, mesti kita makan apa cuma segini ya, biasa ya manusia.
Bapak saya itu jawabnya gini, kayak gak duwe Gusti Allah kayak gini. Gusti Allah itu sudah menjamin semua rezeki makan, nggak mungkin manusia itu terlantar, sudah dijamin rezekinya, kamu makan apa dan seterusnya, itu tidak usah dikhawatirkan. Jadi sudah ada lah ya, apa-apa yang sudah ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu sebaiknya atau hendaknya itu tidak kita khawatirkan ya. Jadi ya sudah, misalnya rezeki lah atau apalah semuanya itu kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, ya sudah, tenang saja, nggak apa-apa. Jadi ya saya digituin punya ya, ngapain menurut ya akhirnya ada saja, tenang aja. Apalagi di pondok itu mesti ada lah ya kan? Ya oke lah, pernah mengalami itu, tapi mesti ya sudah terlewati, mesti ada saja. Oke, itu karena tenang saja, kita semuanya di sini punya al-ghaniyul mutlaq, punya Allah yang maha kaya dan kayanya adalah kaya yang mutlak. Apapun yang terjadi pada kita, ya kita punya tempat bersandar yang layak gitu ya. Jangan punya tempat bersandar itu sandaran guys gitu ya. Jangan bersandarnya ya boleh bersandar pada manusia tapi sekadarnya. Kita punya tempat bersandar yang lebih kokoh, yang lebih layak untuk kita bersandar, yang lebih tepat untuk kita bersandar. Gitu. Lanjut ya. Wa min hadzal dalil lan saking ikilah dalil, wa min hadzal dalil lan saking ikilah dalil, yu'lamu den werwi, yu'lamu den werwi annahu satemene Allah iku la ta'thiro parus itu. La ta'thiro. Sebenarnya takfir itu artinya asal itu bekas ya. Tapi kita artikan akibat saja. La ta'thiro ora ono akibat. Li syai'in maring suwiji-wiji. Li syai'in maring suwiji-wiji. Minan nari sangking geni. Nar itu api ya. Minan nari sangking geni. Wasikini lan latin pisau. Wal akali lan mangan. Wal akali lan mangan, bekas atau akibat dari api, pisau, makan itu adalah di sini fil ihraqi. Kalau nar itu bekasnya atau akibatnya itu ihraq, yaitu fil ihraqi dalam ngobong kebakaran. Kalau ada api, kena api itu kan mesti terbakar ya. Fil ihraqi dalam ngobong. Wal qat'i lan motong. Kalau sikin pisau itu untuk memotong, itu akibatnya adalah memotong. Wal qat'i lan motong. Wasyab'i lan warak. Kalau akal makan itu akarnya, akibatnya atau setelahnya itu adalah kenyang. Asyab'. Balillahu kejaba Allah. Balillahu kejaba, balillahu ta'ala kejaba Allah ta'ala. Yakhluqu nyiptaaken sinten Allah al-ihraqa ing kobong fi syai'i ing dalam suwiji-wiji alladzi massat kang menyentuh apa sih jane demok ya. Demok tahu ya bahasa mana? Alladzi massat kang demok antaranya di belakang. Alladzi massat kang demok hu ing syai apa annaru geni. Alladzi massat kang demok hu ing syai apa annaru geni. Inda masaha, masa masiha. Inda masiha ing dalam nalikane demoke nar. Inda masiha ing dalam nalikane demoke annar. Lahu maring syai'. Wa yakhluqu
lan nyiptakaken sinten Allah al-qat'a ing terpotong fi syai'i ing dalem suwiji-wiji alladzi basyarat kang gepuk pisaunya dikenakan sesuatu gitu ya. Alladzi basyarat kang gepuk ing syai' apa asikinu latin inda mubasyaratiha ing dalem nalikane ngirisine sikil memotongnya pisau. Inda mubasyaratiha ing dalem nalikane motonge sikil lahu maring syai' wa yakhluqu lan nyiptakaken sinten Allah asyab'a ing wareg indal akali ing dalem nalikane mangan warroya lan seger inda syurbi ing dalem nalikane ngelak Nah, dari sini ya, dari dalil wujudnya alam tadi, dalil dari sifat wahdaniyah, wujudnya alam semesta. Nah, kita bisa perpanjang lagi gitu pembahasannya. Wa minha, dan dalil dari dalil ini ya, bahwasanya tidak ada syarik ya, tidak ada teman dalam perbuatan tadi. Yu'lamu, diketahui bahwasanya annahu la ta'tiro li syai'in minan nari wasikin wal akal fil ihraq wal qadar wasyabr. Bisa diketahui bahwasanya tidak ada akibat atau bekas ya. Sebenarnya artinya takdir itu akal itu bekas. Tidak ada akibat yang ditimbulkan terhadap sesuatu dari api. Kalau api di situ akibatnya adalah ihraq, terbakar, kemudian ada sikin, pisau itu terpotong, kemudian ada akal, makan, itu akibatnya adalah asyabr, kenyang. Ya, jadi tidak ada akibat itu kecuali Allah Ta'ala yang menciptakan. Oke, ada api ya, yang membakar itu sebenarnya pada hakikatnya yang membakar misalnya ya bakar kertas gitu. Contohnya saya bakar kertas. Kalau belajar sains ya otomatis kebakaran bisa terjadi kalau ada udara gitu ya, terus kemudian ada percikan, misalnya ada api dia bisa terbakar. Tapi pada hakikatnya kalau kita belajar tauhid, oke ada api, kemudian akibat yang ditimbulkan terbakar itu tadi, yang menciptakan terbakar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada pisau yang menyebabkan sampai motong sayur misalnya. Sayur itu terpotongnya sayur itu yang menyebabkan, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, saya makan. Pernah makan tapi tidak kenyang? Sering. Sering ya. Pernah makan tapi tidak kenyang? Sering. Kenapa? Karena yang menjadikan kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makannya ya, yang menjadikan kenyang itu bukan makannya. Tapi yang menjadikan kenyang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada kelanjutannya. Misalnya ya, di sini yakhluqul al-ihraq. Allah menciptakan terbakar fisyai terhadap sesuatu, kertas misalnya. Alladzi massathu nar anda masiha lahu. Ketika api itu mengenai sesuatu, maka terbakar gitu ya. Allah menciptakan terbakarnya ya ketika api mengenai sesuatu itu. Terus kemudian wa yakhluqul qat'a, Allah menciptakan terpotong terhadap sesuatu, misalnya potong sayur atau roti, fisyai alladzi basyarathu sikin 'inda mubasyaratiha lahu. Allah menciptakan terpotongnya sayur ya ketika pisau itu mengenai sayurnya. Allah menciptakan terbakar ya ketika api itu mengenai kertasnya misalnya. Maka terbakar itu diciptakan. Kalau misalnya api itu tidak mengenai kertas ya tidak diciptakan terbakar itu.
Ya api-api tok tapi tidak terbakar. Bisa kan ya? Makanya ketika Nabi siapa yang dibakar tapi tetap hidup? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar kena api. Ada persentuhan antara api dengan Nabi Ibrahim kulitnya, tapi tidak terbakar. Kenapa? Karena yang menjadikan terbakar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan apinya. Gitu. Terus kemudian di sini ada lagi wa yakhluqu syab'a, menciptakan kenyang ya. Indal akli, ketika makan, dan juga menciptakan segar ya, di situ arroya itu segar ketika haus, setelah minum terus sampai lega. Nah, itu yang menciptakan kelegaan itu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti sampai makan terus kenyang ya. Bisa jadi makan lagi kalau karena belum kenyang. Gitu. Nah, jadi pemahamannya yang diciptakan oleh Allah itu ya oke, apinya diciptakan Allah. Tapi persepsinya adalah yang membakar, yang membuat kertas itu terbakar itu bukan api, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita kenyang itu bukan makanan ya. Itu hanya perantaranya saja. Ingat, makanan, api, pisau, air itu hanya perantaranya saja. Yang menjadikan kita kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dalam hidup sampai pengen apa? Pengen bahagia. Yang menjadikan sampai bahagia itu bukan orang lain, bukan karena barang A, barang B, barang C, si A, si B, si C, orang tua dan sebagainya, bukan. Itu hanya perantaranya saja. Yang menjadikan sesungguhnya pada hakikatnya yang menjadikan kita bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah berkehendak kita nggak bahagia, ya nggak bahagia meskipun semuanya punya. Orang kaya itu kan semuanya ada, rumah, kendaraan dan sebagainya ada. Apakah menjamin dia bahagia? Belum tentu. Karena yang menjadikan bahagia itu Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah, makanan, barang dan sebagainya, bukan. Allah yang menciptakan pada hakikatnya. Itu hanya perantara saja. Tapi kalau misalnya beli coklat terus senang ya senang-senang aja ya, senangnya itu menciptakan Allah, cuma perantaranya adalah beli coklat. Itu perantaranya. Tapi yang menjadikan sebenarnya itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya sedikit. Faman mongko utawi wong. Faman mongko utawi wong ya takoda kang ngeyakini sapa man. Ya takoda kang ngeyakini sapa man anan naro ing sak temene geni. Ing sak temene geni iku muhrikoton bisa ngobong. Iku muhrikoton bisa ngobong. Bito beriha kelawan tabiat atau sifat ya, kelawan sifate nar. Wal ma'u lan banyu, wal ma'u lan utawi banyu iku yurwi gawe seger, iku yurwi gawe seger. Bitabahi kelawan sifate ma. Bitabahi kelawan sifate ma. Wahakadha lan koyo mengkono-mengkono iki. Wahakadha lan koyo mengkono-mengkono iki. Fahuwa mongko utawi man. Fahuwa mongko utawi man iku kafirun kafir bi ijma'in kelawan ijma'. Hukumnya agak keras ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasannya api itu bisa membakar ya, meyakini itu benar-benar yakin api itu bisa membakar, air itu bisa menyegarkan, pisau itu bisa memotong, di sini dihukumi kafir menurut ijma'. Ada ijma' qiyas ya, tahu ya? Nah, menurut ijma' itu dihukumi kafir. Karena yang bisa membuat terbakar, yang bisa membuat segar, bisa membuat kenyang, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan api, bukan air, bukan makanan. Makanan, api, air itu hanya perantara saja supaya kita bisa
kenyang, bisa terbakar atau yang lain. Jadi kalau ada orang yang meyakini api itu bisa membakar, di sini sampai dihukumi kafir. Tapi nanti ada menurut siapa-siapa di bawah. Selanjutnya waman lan utawi wong i'taqada meyakini sopoman annaha ing sak temene nar iku muhriqatun bisa ngobong bikuwatin kelawan kekuatan khalaqa kang nyiptakaken ha innar sinten Allah fiha ing dalem nar fahuwa mongko utawi man iku jahilun bodoh fasikun tur fasik li adami ilmihi kelawan ora onone ilmune man bihaqi wahdaniyati kelawan hakikate sifat wahdaniyah Jadi kalau tadi orang meyakini api bisa membakar sesuatu atau air bisa menyegarkan atau makanan bisa mengenyangkan, itu dihukumi kafir menurut ijma. Sedangkan ini agak level bawahnya. Kalau tadi kan berat gitu ya, kafir langsung berat karena langsung meyakini api bisa membakar. Ini level bawahnya. Waman dan adapun orang i'taqada yang meyakini bahwasanya annaha muharriqatun biquwatin, bahwasanya api itu bisa membakar biquwatin dengan kekuatan khalaqahallahu fiha, dengan kekuatan yang diciptakan Allah pada api itu. Jadi kan levelnya agak bawah. Kalau tadi yang bisa membakar api, kalau ini api bisa membakar, tapi karena api itu diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa membakar. Ya, itu yang kedua. Ini levelnya lebih bawah. Kalau tadi langsung dihukumi kafir. Kalau yang seperti itu, jadi Allah itu memberikan kekuatan kepada sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki kemampuan untuk membakar api itu. Maka di sini dia dihukumi fahuwa jahilun fasikun li adami ilmihi, dihukumi bodoh, fasik karena tidak mempunyai ilmunya. Tidak mungkin Allah itu memberi kekuatan terus kemudian dia bisa membakar. Kayak misalnya contoh dukun. Misalnya dukun itu mengaku, ada dukun yang misalnya syar'i gitu ya, dia mengaku-ngaku oleh dapat wangsit misalnya, atau dapat kekuatan sehingga dia bisa menyembuhkan orang, misalnya begitu, sehingga dia bisa menyembuhkan orang. Nah itu dihukumi tadi jahilun fasikun diadami ilmi, bodoh dan fasik karena tidak tahu ilmunya. Misalnya sampai minum obat, minum untuk kesembuhan misalnya, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala, perantaranya adalah obat. Kayak dukun itu, dia pakai mantra bla 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 dan seterusnya, terus dia menobatkan dirinya bisa menyembuhkan orang misalnya gitu. Nah, itu dihukumi bodoh dan fasik karena yang menyembuhkan bukan dia. Dia hanya perantaranya saja. Maka itulah di sini hakikat dari sifat wahdaniyah. Yaitu tadi di depan sudah kita sebutkan wahdaniyah fi fi'lin minal af'ali, wahdaniyah atau esa dalam segala perbuatan apapun itu, yang menjadikan apapun di alam semesta ya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang sembuh, menjadikan orang baik, orang jahat, menjadikan orang itu cantik, buruk dan semuanya itu yang menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan si A,
bukan si B, bukan barang A, bukan barang B. Memang mindset seperti itu nggak bisa moro-moro gitu ya. Nggak bisa kita punya mindset langsung seperti itu. Memang harus perlahan dan harus dilatih semuanya apapun. Misalnya ada itu kan bisa kita pakai dalam sehari-hari. Misalnya sampean di pondok, yang menjadikan sampean pondok di sini itu ya sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa taala yang menggiring sampean di sini ngaji, terus belajar kitab Hidayatul Awam. Ini semuanya yang menentukan ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena misalnya temennya diajak, ya bukan temennya yang menentukan sampean. Misalnya sampean pondok di sini karena diajak temennya. Yang menjadikan atau menentukan sampean di sini ya bukan temennya itu tapi Allah Subhanahu wa taala, perantaranya adalah temannya tadi. Melakukan kebaikan apapun itu sebenarnya yang pada hakikatnya ya yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara wasitoh tadi. Karena manusia itu gak bisa langsung ya, apapun itu butuh perantara karena manusia. Tapi pada hakikatnya itu tadi, makanya kalau ada orang ngaku-ngaku bisa menyembuhkan orang, bisa membuat misalnya kehilangan barang, mengembalikan barangnya dengan cepat, ya maka dia ya bukan sebenarnya ya. Atau tadi itu dia meyakini bahwasanya Allah memberikan kekuatan kepada dia, itu tidak mungkin. Jadi tidak seperti itu, nggak gitu cara mainnya ya, bukan gitu cara mainnya. Jadi kalau ada orang yang bilang saya diberikan kekuatan oleh Allah supaya saya bisa bla 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 dan seterusnya, ya itu hoax ya, hoax ya, jangan percaya lah ya. Karena semuanya sebenarnya kehendak Allah. Kalau ada orang melalui dia bisa, yaitu ya memang perantaranya dia gitu ya, bukan dia yang menyembuhkan sebenarnya. Oke, lanjut ke sedikit lagi. Wahada utawi iki huwa yohada, wahada utawi iki huwa yohada iku ad-dalil al-ijmali kang global, dalil ijmali ya ini. Alladzi yajibu kang wajib ala kulli syakhsin ing atase saben-saben wong apa ma'rifatuhu ngawerwi dalil min dzakarin sangking wong lanang wa unsa lan wong wadon wa man utawi wong iku lam ya'rif kang ora weruh sapa man hu ing dalil fahuwa mongko utawi man iku kafirun kafir. Indas Sanusi mungguwe Imam Sanusi wa Ibnul Arabi lan Ibnu Arabi. Wallahu utawi Allah iku ta'ala, wallahu ta'ala utawi Allah ta'ala iku yatawalla, wallahu ta'ala utawi Allah ta'ala iku yatawalla nguasani sinten Allah huda kain petunjuk siro, huda kain petunjuk siro. Jadi tadi itu penjelasannya adalah dalil dari sifat wahdaniyah yang merupakan dalil ijmali atau dalil global. Alladzi yajibu ala kulli syakhsin, yang wajib bagi setiap orang ma'rifatuhu untuk mengetahuinya min dzakarin wa unsa. Jadi tidak dibedakan laki-laki maupun perempuan, semuanya sama wajib hukumnya untuk mengetahui dalil ijmali dari sifat wahdaniyah. Wa man lam ya'rifu, dan bagi orang yang tidak mengetahui situ fahuwa kafirun, maka dihukumi kafir indas Sanusi menurut Imam Sanusi wa Ibnul Arabi dan Imam Ibnu Arabi. Wallahu ta'ala yatawalla hudaka.
Allah Subhanahu wa taala itu menguasai petunjuk kalian semua. Jadi petunjuk itu hanya diberikan Allah. Hidayah, hidayah itu sama dengan hidayah, huda sama dengan hidayah. Hidayah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki. Karena Allah yang menguasai itu. Kalau orang misalnya kelihatannya ya, kita kan kalau lihat kan nggak mungkin tahu secara mendalam, tahu yang kelihatan. Kalau kita tahu orang misalnya itu jahat gitu ya, belum dapat hidayah istilahnya gitu, ya itu kita tidak bisa langsung menjudgment, mengolok-olok, menghina, itu tidak boleh. Kenapa? Karena petunjuk hidayah itu ya hak prerogatifnya Allah. Ya terserah Allah dia memberikan misalnya petunjuk pada dia atau tidak. Ya misalnya kita mau mengajak, ya boleh, silakan monggo. Bisa jadi perantaranya lewat sampean, lewat jenengan. Tapi kita tidak boleh memaksakan, tidak boleh menjudgment atau menghina, karena ya itu yang membuat dia seperti itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini jangan ditelan mentah-mentah, karena semua segala sesuatu yang ada di dunia itu Allah yang menjadikan, terus sampean nggak berusaha sama sekali, ya jangan. Itu namanya ditelan mentah-mentah. Nanti masuk golongan yang jahilun tadi, ya jangan ya. Kalau misalnya mengharapkan sesuatu, ya tetap kita harus berusaha. Tapi yang tidak boleh itu batasnya ada di i'tikad tadi, di meyakini. Kalau orang misalnya berusaha terus kemudian contoh ya, misalnya sampai lapar gitu gampangnya. Sampai lapar. Terus Allah yang menjadikan kenyang terus sampai ndonga tok. Yang kenyangnya enggak bisa. Ya harus berusaha cari makan atau masak terus baru kemudian dimakan, masukkan ke mulut baru bisa kenyang. Tapi yang menjadikan kenyang tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan nasinya, bukan makanannya yang dimakan tadi, bukan. Tapi bukan berarti ditelan mentah-mentah kayak ngotok gak kadek usaha, ya enggak ya. Jadi harus memahami konsep-konsep itu, enggak bisa hanya pasrah saja, itu tidak bisa. Tapi kita harus berusaha dulu, baru kemudian kalau sudah ya misalnya hasil yang kita inginkan belum tercapai, itu baru kita masuk di tahap tawakal, di tahap pasrah tadi. Enggak, jadi orang tawakal itu bukan orang yang diem saja nggak ngapa-ngapain, bukan itu maksudnya orang tawakal. Tawakal itu adalah orang yang sudah berusaha, terus kemudian hasilnya itu diserahkan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tawakal, bukan sing pasrah kok, bukan. Jadi enggak gitu cara mainnya ya. Enggak gitu cara mainnya. Jadi mohon dimengerti, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau oke, sudah tahu konsepnya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk apapun itu, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kalau kita diem aja ya nggak bakalan itu tercipta. Kayak tadi itu, api itu bisa membakar. Allah menciptakan membakar itu ketika api menyentuh sesuatu. Kalau api itu tidak menyentuh sesuatu, ya terbakar itu tidak akan tercipta. Itu namanya sunatullah. Ya, itu yang disebut dengan sunatullah. Hukum alam lah ya, kalau bahasa ilmiahnya hukum alam. Orang akan misalnya kenyang, ya kalau dia makan. Kenyang itu akan diciptakan Allah kalau saya makan. Kalau tidak makan, ya nggak diciptakan. Gitu. Ya, jadi konsepnya tidak boleh ditelan mentah-mentah, jadi harus secara global, secara menyeluruh gitu. Gimana gitu ya. Oke, seperti itu. Wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadith wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyah sifatun silbiyatun wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.